Selamat datang di kanal YouTube saya, khususnya di video kali ini. Dalam video kali ini saya akan berbagi sedikit cerita yang saya alami atau kejadian yang saya alami beberapa waktu yang lalu, atau lebih tepatnya kurang lebih 2 minggu yang lalu. Mungkin sebetulnya saya sering mengalami kejadian ini, tetapi dan mungkin bisa jadi para pemirsa YouTube ini juga kadang mungkin beberapa kali mengalami kejadian ini. Jadi ceritanya adalah ketika sewaktu saya selesai dari kantor, saya pulang kerja begitu ya. Saya jalan memakai sepeda motor. Posisinya waktu itu di jalan raya Serpong lah. Lalu tiba-tiba rantai saya putus di tengah jalan, dan akhirnya motor itu mogok karena rantainya terputus. Lalu saya posisinya waktu itu malam hari. Saya setelah putus, saya mencoba mencari bengkel terdekat. Sebetulnya setelah putus, keadaan rodanya itu macet. Nggak bisa digerakin, tidak bisa digerakkan. Lalu ada sekitar 10 menit saya coba perbaiki sendiri satu langkah, yaitu mengambil rantai yang telah putus. Jadi rantainya itu ada yang terselip ke dalam roda. Sebetulnya ada beberapa teman saya yang bisa saya telepon, ataupun teman-teman karyawan teman-teman kantor yang tinggal di daerah situ, yang mungkin bisa saya telepon, lalu saya minta bantuan untuk datang ke saya, kondisi saya seperti ini, atau bisa ke keluarga atau saudara. Tetapi waktu itu jam 8, saya kira biarlah mereka beristirahat, biarlah mereka tidur. Kalaupun mereka tidak tidur atau biarlah mereka melakukan kegiatan mereka masing-masing, dengan kondisi saya yang saya waktu itu pikirannya adalah hitung-hitung olahraga untuk pasti membutuhkan tenaga. Dalam langkah yang pertama itu memperbaiki atau mengambil rantai yang terselip di dalam roda. Setelah rantai terselip di dalam roda berhasil dilepas, akhirnya saya menuntun sepeda motor yang waktu itu biasanya kan kalau rantai itu ada penyambungnya. Nah, penyambungnya itu nggak ada juga, mungkin hilang di jalan, atau hilang di jalan, atau mungkin sewaktu putus sudah langsung hilang. Dan sewaktu saya menuntun sepeda motor, ada intinya pada awal rusak atau pada awal berhenti, saya tidak ingin merepotkan orang-orang lah, baik mungkin saudara, teman, sahabat, dan seterusnya. Dan ketika saya mendorong motor itu, saya juga ditawari. Sudah sekitar 5 meter, 10 meter, sudah ada kira-kira 3-4an orang yang menawari saya, menanyai saya kenapa kondisi sepeda motornya, dan seterusnya. Ada yang menanya apakah bensinnya, apakah kempes, dan seterusnya. Maksud saya, mereka menghampiri saya berusaha untuk membantu mendorongkan motor, tapi saya tolak semuanya yang dari 3-4an itu, karena ya sekali lagi hitung-hitung olahraga. Karena di masa pandemi ini kegiatan olahraga sangat jarang, atau saya tidak pernah melakukan kegiatan olahraga. Jadi saya
hitung-hitung olahraga. Toh di kantor, di pekerjaan hanya duduk-duduk saja, maksudnya duduk dan di depan laptop, itu berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi saya hitung-hitung untuk mendorong agar berkeringat. Tetapi ternyata setelah 50 meter saya nggak sanggup meneruskan. Dan sebetulnya waktu mendorong selain pertama ketika rantainya sudah putus, lalu mendorong ada solusi yang lain, yaitu mungkin saya bisa order Gojek, nanti Gojek lalu mendorongkan, ataupun order Gojek, nanti Gojek tersebut untuk mencarikan bengkel yang terdekat. Setelah saya capek lah, sekitar jalan ada mungkin 20 meteran kali ya, baru 20 meteran. Akhirnya saya tidak bisa menolak orang yang berusaha menawari bantuan kepada saya. Akhirnya saya terima, dia membantu ngedorongin motor itu. Ngedorongin motor bukan tujuan untuk mengantarkan saya sampai rumah, tetapi tujuannya untuk mencarikan bengkel terdekat. Ditemuilah satu bengkel paling dekat, bukan bengkel sih, tetapi tukang tambal ban. Nah, tukang tambal ban tersebut ternyata tidak bisa mengatasi masalah yang terjadi waktu itu. Maksud saya, dia tidak punya alat ataupun spare part untuk kondisi motor yang putus rantainya. Lalu 2-3 tukang mungkin kalau teman-teman terdengar ada suara, itu suara Bilal untuk membangunkan ya. Sekarang sudah mau menjelang subuh, 3.40 lebih tepatnya. Kita lanjutkan saja, itu sebagai background saja, nggak apa-apa kalau memang terdengar. Sepertinya akan terdengar. Jadi ketika 2-3 tambal ban tidak bisa mengatasi kendala saya, akhirnya ya udahlah, anterin saja, minta tolong anterin ke rumah. Lalu dia tanya, rumahnya di mana? Oh, deket, dan memang dekat, maksudnya antara BSD ke Serpong, kira-kira ya total 2-3 kilo. Dan sewaktu sampai, ada ternyata bengkel yang sudah buka. Nah, unik, setelah sampai bengkel, saya cek apakah dia bisa melakukan perbaikan itu. Ternyata bisa. Lalu saya menghampiri tukang ojek itu. Bukan, ini Gojek ya, tukang ojek yang Gojek ini. Lalu saya lalu saya bermaksud saya sudah mengeluarkan uang 50.000 untuk ucapan terima kasih kepada dia. Dan dia langsung, enggak usah bang, langsung kabur. Nah, saya di saat itu merasa malu terhadap diri sendiri. Dalam artian, sebetulnya hal-hal semacam ini sering kejadian. Saya sering mengalami. Saya ingat di lain kali saya juga pernah ditolong ketika saya bermaksud untuk sama kerusakan sewaktu perjalanan. Yang bersangkutan tidak mau dibayar lebih, padahal saya memang berniat untuk membayar lebih sebagai kompensasi bantuan ikhlasnya. Nah, ini yang terakhir kali terjadi. Maksud saya seperti ini, bahwasanya pertolongan Allah, pertolongan Tuhan, tangan-tangan malaikat itu ada di sekitar kita. Dan kadang itu yang kita sering lupakan. Bahwasanya kita harus selalu bersyukur. Kebersyukuran itu penting, sehingga kita tidak melupakan apa yang telah dianugerahkan dan dikaruniakan Tuhan oleh kita. Dulu sewaktu saya kuliah juga saya merasa pernah mengalami kejadian yang sama, yang monumental lah. Waktu itu saya datang ke kampus dari kampung, tidak tahu apa-apa. Waktu itu kebijakan universitas adalah dilarang untuk
ke dilarang plagiarisme. Bukan plagiarisme, apa itu ya namanya? Intinya kalau buku textbook atau buku pegangan itu tidak boleh fotokopi atau ya tidak boleh plagiat, ya sama aja ya. Saya lupa istilahnya. Intinya buku itu harus asli dari penerbit aslinya. Jadi kalaupun untuk mau masuk kelas dengan materi itu, maka yang difotokopi hanya bab itu saja. Nah, ini di satu sisi memberatkan bagi kalangan yang tidak mampu, karena satu buku itu bisa harganya 300-400 ribuan begitu, dan itu harus asli. Nah, entah kenapa tiba-tiba ada satu orang senior yang datang, dan dia juga berasal dari kampung, daerah Sunda, daerah Jawa Barat maksudnya, saya lupa nama itunya. Dia itu punya buku asli. Lalu dia meminjamkan kepada saya. Nah, ini contoh-contoh pertolongan Tuhan. Ini contoh-contoh tangan-tangan Allah yang sedang bekerja. Yang kadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita menyepelekannya. Kita tidak, atau saya sendiri tidak kurang bersyukur, mengapresiasi, kurang bersyukur atas karunia Tuhan ini yang sering kita alami, yang sering kita dapatkan, yang bisa jadi di era pandemi ini bisa saja kita meremehkan karunia oksigen, karunia bernapas, sehingga bisa jadi COVID-19 merupakan salah satu ujian. Bagaimana kita harus mensyukuri oksigen, mensyukuri kemampuan bernapas menggunakan itu. Jadi bersyukur itu penting, dan kadang apa yang telah kita anugerahkan itu kita tidak minta. Dan adapun ketika kita sedang mengalami kesulitan, tangan-tangan Tuhan, kehadiran Tuhan itu ada dan nyata. Dan oleh karena itu, di masa-masa sulit ini kita harus selalu bersyukur, harus selalu berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah, kepada semua yang telah membantu kita. Terima kasih, itu saja cerita dari saya. Semoga ini menjadi sebuah penanda bahwa kita perlu bersyukur atas semua karunia dan nikmat yang telah kita dapatkan.